Kebanyakan orang berpikir bahwa Pokemon tipe Flying pasti memiliki sayap. Pidgeot mengepak, Charizard mengangkasa, Corviknight meluncur. Namun bagaimana jika ada Pokemon yang secara desain tidak memiliki sayap sama sekali, tetapi tetap terdaftar sebagai tipe Flying? Pada video kali ini aku akan membahas beberapa Pokemon dengan kondisi tersebut. Penasaran gimana mereka bisa terbang? Dalam sistem tipe Pokemon, ya Flying tidak selalu berarti memiliki sayap secara biologis ya. Tipe ini juga mencakup kemampuan melayang, mengendalikan angin, gliding, hingga memanipulasi energi gitulah. Dan kali ini aku telah menyiapkan beberapa di antaranya. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Emolga, Pokemon tipe Electric Flying dari wilayah Unova. Secara visual, Emolga tampak seperti tupai terbang gitu. Ia tidak memiliki sayap berbulu seperti burung. Yang ia miliki adalah selaput kulit di sisi tubuhnya, sama kayak bajing terbang di dunia nyata gitulah intinya. Emolga tidak mengepakkan sayap untuk terbang. Ia melompat dari ketinggian lalu mengembangkan selaput tersebut untuk meluncur ke udara. Kemampuannya menghasilkan listrik statis juga membantunya mengatur arah saat melayang gitu. Dengan kata lain, Emolga adalah contoh sempurna gliding Pokemon gitu. Tipe Flying disematkan karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di udara, dan ia juga mampu berpindah dengan bantuan angin. Venrotom. Berikutnya ada Venrotom, salah satu bentuk alternatif dari Rotom. Rotom dasar adalah entitas plasma tipe Electric Ghost yang memang sudah bisa melayang tanpa sayap. Ketika merasuki kipas angin, ia berubah menjadi Venrotom dengan tipe Electric Flying gitu. Bentuknya adalah kipas dengan baling-baling yang berputar. Rotom tidak terbang karena memiliki sayap ya, melainkan karena ia adalah energi murni yang memanfaatkan mesin untuk bergerak. Baling-baling kipas menjadi pendorong utama. Ini menunjukkan bahwa tipe Flying juga bisa berasal dari integrasi dengan teknologi gitu. Dan Venrotom membuktikan bahwa penerbangan bisa diciptakan bukan dilahirkan gitu ya. Shaymin Skyform. Shaymin memiliki dua bentuk. Bentuk land adalah tipe grass murni dengan berjalan di tanah gitulah intinya. Namun ketika terkena grassy flower gitu, ia berubah menjadi Skyform dengan tipe grass flying. Yang menarik, Skyform Shaymin ini tidak memiliki sayap ya. Tubuhnya berubah menjadi lebih ramping dengan kaki seperti kelinci dan bulu di punggung yang menyerupai kelopak bunga gitu. Ia dapat terbang karena massa tubuhnya menjadi sangat ringan dan ia mampu menendang udara untuk melayang. Selain itu, ia juga dapat meluncur dengan memanfaatkan arus angin dan juga kayak semacam telinga sayap gitulah intinya. Pokédex mencatat bahwa Shaymin Skyform bermigrasi mengikuti angin gitu. Ini adalah contoh bagaimana perubahan bentuk dapat mengubah cara bergerak gitu. Ya sebenarnya ada sih sayapnya, cuman kayak lebih telinga gitu enggak sih? Gyarados. Gyarados adalah Pokemon tipe Water Flying yang paling membingungkan banyak pelatih. Secara desain ia adalah naga laut atau ular laut raksasa gitu. Tidak ada sayap, tidak ada sirip yang menyerupai sayap juga. Lalu mengapa ia tipe Flying gitu kan? Jawabannya terletak pada lore dan juga kemampuannya. Gyarados diketahui dapat melompat sangat tinggi dari laut dan melayang sesaat di udara. Dalam beberapa game dan juga animasi, ia juga ditunjukkan mampu terbang dengan menciptakan badai dan juga menggunakan kekuatan kasarnya untuk menentang gravitasi. Tipe Flying pada Gyarados lebih merepresentasikan dominasinya di langit saat mengamuk, bukan anatomi juga. Jumpluff. Jumpluff adalah evolusi dari Hoppip dan juga Skiploom, tipe Grass Flying ya. Bentuknya seperti bunga dandelion dengan kapas yang mengembang. Sekali lagi tidak ada sayap. Jumpluff terbang dengan cara yang sangat pasif. Ia membiarkan dirinya tertiup angin dan melayang sejauh ribuan kilometer. Tubuhnya sangat ringan sehingga bahkan angin sepoi-sepoi dapat membawanya. Dalam pertarungan ia menggunakan kapas untuk mengatur ketinggian dan juga arah. Jumpluff adalah representasi dari penerbangan pasif juga ya. Ia tidak melawan gravitasi melainkan bekerja sama dengannya. Thundurus. Masuk ke trio Force of Nature, kita punya Thundurus. Thundurus memiliki tipe Electric Flying dan bentuknya menyerupai jin yang keluar dari awan gitu. Tidak ada sayap di tubuhnya ya. Thundurus terbang dengan cara mengendalikan badai dan juga petir. Ekor panjangnya berfungsi sebagai penstabil dan juga pengarah saat ia melesat di langit. Ia menciptakan medan listrik di sekitar tubuhnya untuk mengurangi hambatan udara dan melayang dengan kecepatan tinggi. Dan sebagai Pokemon yang melambangkan kekuatan langit, Thundurus tidak membutuhkan sayap. Ia adalah badai itu sendiri, dan badai tentu saja bergerak di udara. Landorus.
Masih dari trio yang sama, Landorus memiliki tipe ground flying ya. Bentuknya mirip Thunderous, namun dengan warna dominan oranye kecoklatan gitu dan tanduk yang lebih besar. Sama seperti dua lainnya, Landorus juga tidak memiliki sayap. Ia melayang dengan memanfaatkan awan petir di sekitar ekornya. Landorus dikenal sebagai Pokemon yang membawa kesuburan dengan angin dan juga hujan. Ia terbang rendah di atas ladang untuk menyebarkan energi alam. Kemampuannya mengendalikan cuaca dan juga gravitasi lokal memungkinkan ia melayang tanpa perlu mengepakkan sayap. Landorus menunjukkan bahwa ya tipe flying juga bisa berkaitan dengan kendali elemen. Iron Jugulis. Iron Jugulis adalah Pokemon paradoks dari masa depan yang terinspirasi dari Hydreigon. Ia memiliki tipe Dark Flying. Secara desain ia memiliki 3 kepala dan tubuh mekanis, tetapi tidak memiliki sayap sebenarnya ya. Iron Jugulis dapat melayang karena ia menggunakan teknologi anti-gravitasi dan pendorong jet yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kepalanya juga dapat menembakkan energi untuk mendorong dirinya ke udara. Dan bisa dibilang juga berbeda dengan Hydreigon yang menggunakan sayap kecilnya. Iron Jugulis adalah versi futuristik yang menggantikan biologi dengan mesin. Ini menegaskan bahwa di era modern, terbang tidak lagi harus bergantung pada sayap. Drifloon. Drifloon adalah Pokemon tipe Ghost Flying berbentuk balon dengan tali di bawahnya. Tidak ada sayap, tidak ada kaki. Drifloon dapat melayang karena tubuhnya dipenuhi gas yang lebih ringan dari udara. Pokédex bahkan memperingatkan bahwa ia suka menarik anak kecil agar bisa terbang lebih tinggi. Drifloon bergerak mengikuti arah angin dan hanya bisa naik ataupun turun gitu. Ini adalah penerapan paling sederhana dari prinsip balon udara ya. Drifloon menunjukkan bahwa terbang bisa semudah mengapung selama tubuhmu cukup ringan. Dodrio. Dan di posisi pertama ada Dodrio, Pokemon tipe normal flying. Dodrio memiliki 3 kepala dan 2 kaki, tetapi tidak memiliki sayap. Anehnya ia tetap bisa terbang. Bagaimana caranya? Dodrio berlari dengan kecepatan yang luar biasa, hingga 60 mil per jam gitu. Dengan kecepatan dan lompatan tinggi tersebut, ia dapat melayang sesaat di udara. Selain itu, ketiga kepalanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Dalam beberapa game, ia juga dapat menggunakan serangan berbasis angin. Dodrio adalah bukti bahwa kecepatan dan momentum juga dapat dianggap sebagai bentuk penerbangan. Dan itulah beberapa Pokemon tipe flying tanpa sayap. Sebenarnya ada beberapa yang lainnya, tapi mungkin kita akan bahas di part berikutnya ya, kalau ada kesempatan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.